Eh, maaf Pak Denny mengganggu siang-siang. Pada kesempatan kali ini saya dari program CGV Pak ingin mewawancarai beberapa kepala sekolah, yaitu tepatnya 3 kepala sekolah, termasuk Pak Denny yang utama, kepala sekolah saya sendiri, yaitu Pak Denny. Beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan. Yang pertama yaitu, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika ataupun rujukan moral, Pak? Ya. Dilema etika itu maksudnya jika ada kasus keputusan yang saya ambil, tapi dua-duanya benar. Iya. Dua-duanya benar kan, pasti ada yang paling benar. Ya kan? Kemudian ada yang paling bijaksana antara kepentingan sama kebutuhan, gitu ya. Nah, kalau dilema etika ini tentu harus diiringi juga dengan kalau saya sebutnya tuh jadi orang baik dulu, biar nanti ada petunjuk sehingga pada waktu mengambil keputusan itu dibantu sama Yang Maha Kuasa. Kadang-kadang itu nggak ngerti juga sih, ya pada waktu keputusan itu diambil, padahal dua-duanya benar, kita nggak tahu mana yang paling betul. Ya, karena ada apa di agama kita di Islam itu ada mengambil keputusan yang kita seperti menerima kuasa dan istighfar dan sebagainya. Kalau di saya kebetulan ada amalan saya yang saya amalkan itu yang namanya sholat istighfar itu bukan sekali, tapi tiap hari dilakukan. Karena setiap hari kita kan melakukan pemilihan, memilih baju misalnya, ya kan? Kita kan harus memilih baju. Kita ambil yang mana gitu kan? Pilih. Jadi kalau saya mengambil keputusan biasanya ya itu dibantu sama Yang Maha Kuasa, karena saya punya amalan tersendiri. Padahal beda dengan kepala sekolah yang lain gitu. Saya punya amalan sendiri yang harus saya kerjakan setiap hari. Kalau dulu orang barangkali yang kita tahu sholat istighfar itu kalau ada maunya gitu, ada keputusan yang saya ambilnya, kalau saya tiap hari sholat istighfar gitu. Ya setiap hari kita ada pilihan-pilihan. Itu juga waktu mengambil keputusan. Ya, kebetulan saya ini pengamal Tarekat Qadiriyah Naqsabandiyah pada pesantren Surahana ya. Iya, jadi amalan itu yang saya pakai. Jadi alhamdulillah segala keputusan yang ada di dilema etika ini, ya, yang dua-duanya benar dan sebagainya, alhamdulillah keputusan. Selama saya di sini keputusannya alhamdulillah tepat gitu, karena ada bantuan. Iya, susah. Ya karena kalau dua-duanya benar, kan kita harus cari yang paling benar. Gitu. Antara kebenaran dan kesetiaan, gitu ya. Keadilan dalam rasa kasihan, gitu kan. Nah itu alhamdulillah saya dapat panduan dari Yang Maha Kuasa. Itu aja. Jadi nggak ada lagi kalau ada yang kayak begitu, dapat kita bergantung kepada Yang Maha Kuasa. Mau dibantu. Kembali lagi dengan pengambilan keputusan yang Bapak jalankan, kan terdapat tuh kasus-kasus di mana dua-duanya tadi benar dan mengandung nilai-nilai kebajikan. Saya ulang lagi, untuk menjalankan pengambilan satu yang bagaimana selama ini? Ya teman-teman, kalau dua-duanya benar, pasti di antara yang dua itu ada yang paling benar. Iya, sesuai dengan aturan dan sebagainya. Kemudian ada langkah-langkah atau prosedur yang biasa Bapak lakukan selama ini? Prosedurnya, prinsip lah, ya. Prinsip berdasarkan peraturan. Iya, kalau dalam peraturan saya akan rinci peraturannya yang benar mana. Iya. Saya harus dari aturan dulu. Kemudian dari rasa peduli antara kasihan dan keadilan. Tuh. Maka saya akan pilih berdasarkan rasa peduli, mana yang lebih bagus. Tambah lagi ada yang dari hasil akhir.
gitu. Ya, itu. Kemudian kalau untuk pengambil keputusan Pak selama ini dalam kasus-kasus dilema etika itu yang paling Bapak anggap paling Susah. efektif, paling efektif. Paling efektif. Ya. Kalau dia berupa aturan, saya cari aturan yang paling betul. Aturan yang betul. Iya. Karena udah benar-benar nih, dilihat dari kompleksitas dan sebagainya. Kalau dia dari aturan yang betul sudah sesuai, itu saya ambil keputusan berdasarkan aturan. Kalau berdasarkan aturan, jadi dia aturan yang paling betul. Aturan yang paling benar ya. Sesuai dengan aturan yang ada. Kemudian dalam pengambil keputusan kan pasti ada tantangannya Pak ya. Kemudian kira-kira tantangan apa yang selama ini Bapak alami? Ya, tidak semua orang dapat menerima keputusan kita, ya kan? Mungkin dia ada pendapat lain. Tapi sepanjang menurut aturan yang berlaku dan kita tidak salah, ada banyak orang yang tidak suka dengan keputusan kita. Tidak semua orang suka. Tantangan. Iya, tantangan tuh. Tidak semua orang suka dengan keputusan kita yang kita ambil. Tapi kalau menurut kita betul, akhirnya nanti ketahuan. Jadi itu susah juga kalau untuk memuaskan semua orang. Tapi kalau udah tahu yang benarnya, pasti orang juga nanti akan tahu mana yang betul dia dari keputusan kita. Betul. Ketika Bapak memutuskan sesuatu itu, adakah jadwal khusus jadwal khusus atau Bapak bisa langsung Pak, kalau ketika ada masalah atau ada dilema etika itu ada jadwal khusus nggak? Jika keputusan itu harus diambil dengan cepat, maka hari itu harus selesai. Tapi kalau memerlukan waktu, memerlukan pendalaman, ya itu lain nanti. Tergantung daripada level keputusan. Kalau dia penting banget dan cepat, ya segera hari itu harus saat itu. Dan kalau memerlukan waktu dan sebagainya, pendalaman dan sebagainya, lain lagi harus diproses. Jadi biasanya sih kalau bisa lebih cepat itu. Ikan cepat ikan bagus, makin cepat makin bagus. Nah, itu untuk jadi sesuai kondisi ya. Situasi dan kondisi. Kemudian ada seseorang atau faktor-faktor yang selama ini itu mempermudah atau membantu Bapak dalam mengambil keputusan. Ya, kalau terkait keputusan kan biasanya ada tim ahlinya nih. Saya kan punya tim itu. Ya, walaupun demikian saya harus menggunakan tim saya supaya nanti apa yang saya putuskan saya minta pertimbangan juga supaya tidak salah dan mereka tahu apa yang saya putuskan ini. Biasanya kalau kepalanya satu dengan kepalanya banyak kan lumayan bisa lebih kompleks dan lebih lengkap. Itu. Jadi ada tim ahli ya. Saya punya tim manajemen. Tim manajemen. Wakil saya. Ya, setelah Bapak menjawab semua dari pertanyaan saya tadi Pak, mungkin ada hikmah yang dapat dipetik dari pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan dilema etika itu. Ya, hikmahnya begini, ya sepanjang kita benar-benar di jalur yang betul, ya keputusan pasti betul, itu aja. Ya kejernihan hati, ya amal ibadah yang dilakukan, ya itu mendorong kita mendapatkan keputusan yang bagus. Bayangkan kalau orang yang tidak betul pasti ngambil keputusan yang salah. Jadi benar-benar harus jadi orang benar supaya ngambil keputusan itu benar dan dipandu sama yang Maha Kuasa. Ada jalannya. Gitu. Mungkin barangkali keputusan menurut orang itu salah dan barangkali. Tapi kalau udah kita di jalan yang betul, ya pasti itu aja kuncinya. Jarang ada tuh kalau apa bisa langsung keputusan kita itu bisa diterima. Tapi lama-kelamaan kalau dia mengerti bahwa yang kita berusaha itu betul, kita udah di jalur yang benar, ya harus tetap berada di jalur yang benar, ya dalam keadaan yang benar. Ya, terima kasih Pak sudah berkenan meluangkan waktu untuk menjawab semua pertanyaan. Mudah-mudahan dari pengalaman Bapak ini bisa buat saya belajar lebih banyak untuk terutama tuh memutuskan
dilema etika ataupun rujukan moral, artinya di kedepannya suatu saat saya ada misalkan ada sesuatu yang kebingungan ini dari pengalaman Bapak saya catat. Terima kasih Pak. Ya. Amin dulu Pak. Ya, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat siang Bu. Selamat siang. Mohon maaf mengganggu waktunya. Saya dari program guru penggerak diutus atau ditugaskan Bu untuk mewawancarai 213 kepala sekolah tentang dilema etika atau rujukan moral. Nah, untuk yang pertama yang saya tanyakan yaitu bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika. Oh iya, kalau ini mengidentifikasi. Nah, tanyakan apa permasalahannya seperti itu. Mungkin di antara permasalahan itu pasti ada yang perlu dan kontra. Kan dengan permasalahan kita ya. Kita harus bekerja sama dengan teman, sama dengan lingkungan, temannya sejawat. Apa sebenarnya permasalahan atau problem yang dihadapi ini, sehingga dengan banyaknya bukti yang kita terima, tentu lebih gampang kita untuk mengambil kesimpulan. Ya, satu tadi itu kita tidak bisa langsung semena-mena langsung mengeluarkan, tidak bisa langsung mengikuti data dengan mengumpulkan data itu atau informasi kita lebih gampang untuk mencari solusi. Kita juga harus memberikan kalau dikata ultimatum bisa juga ya, seumpamanya dalam satu permasalahan itu kita tidak bisa menyelesaikan sekarang, tapi kita masih bisa memberikan waktu untuk perubahan. Seperti tadi kita jadwal dengan satu semester atau satu debat ini tidak berubah buat kita kan seperti itu. Seperti itu. Jadi itu harus kesepakatan bersama, jangan hanya sekolah. Ada yang saling menawarkan kesempatan itulah yang harus melihat sikap anak itu berubah dan bisa dipertahankan seperti itu. Ya, terima kasih Ibu. Lalu itu dengan kesepakatan sesuai dengan perjanjian. Nah, selama ini dalam mengambil keputusannya ada beberapa dilema etika itu sama-sama kuat gitu. Maksudnya ada kepentingan sama-sama benar gitu. Dalam memutuskan itu ada si A itu merasa benar dengan dia berdasarkan hukum, ada si B merasa benar berdasarkan rasa belas kasihan misalkan. Nah, seperti kalau ada masalah seperti itu, Ibu bagaimana menyikapinya itu? Ini hampir sama ya, memang pasti ada perbedaan pasti. Perbedaan itu tapi juga pasti ada persamaan. Nah, kita akan mencari permasalahan itu. Perbedaan yang mana? Apakah lebih banyak perbedaan atau lebih banyak persamaan? Dan sinilah yang kita harus lebih jeli, lebih hati-hati untuk melihat gitu ya, jangan sampai salah-salah ya. Kita harus menerima pendapat dari satu menurut yang lain. Menurut saya harus begini, pasti tetap mempertahankan pendapatnya gitu ya.
Tapi di antara yang dua yang berat ini juga pasti ada satu atau sedikit perbedaan. Kita sebagai guru harus menyikapi jangan sampai salah. Nah, langkah ya mungkin ada langkah atau prosedur apa yang dilakukan dalam Seperti tadi saya harus mencari namanya bukti dulu ya. dari pihak ini juga harus saya cari. Jadi dari dua pihak kita perlu cari buktinya itu. Mungkin dalam pengambilan keputusan mungkin yang nggak paling efektif itu yang keputusan yang kayak gimana? Saya lebih efektifnya untuk mengambil keputusan itu ada apa namanya sosial tadi. Sosial. Itu tadi apalagi faktor permasalahan bagaimana bantuan dari pimpinan, keluarga, tetap juga namanya perasaannya. Tapi kita harus mau benar-benar yang mampu. Saya itu beratnya di situ. Sisi sosial. Ya. Kemudian kalau dalam pengambilan keputusan itu ada tantangan ya. Pasti itu pasti ada tantangan. Di umpamanya ini ada besok juga ada masalah, pasti kan yang diserang ke kita. Iya. Nah ibu nih salah nih kan seperti gitu. Berat tantangannya. Tantangan itu. Tapi kita harus sekali dua kali kita harus melakukan penjelasan merangkul ini. Ketemu titik permasalahan ya kalau memang sudah tidak bisa ya itu tadi. Tapi yang cara kekeluargaan dan rasa sosial itu tidak bisa dipakai ya kan ada keputusan. Iya. Kan seperti itu ya. Ya harus berani ngambil risiko ya. Kemudian ketika ibu mengambil keputusan itu ada jadwal khusus atau misalkan keputusan sekarang ibu langsung ngambil atau punya jadwal tertentu? Tidak lagi nikah. Tadi kan dari awal kita sudah harus membuat waktu. Umpamanya satu semester ini kita lihat dulu. Kalau memang tetap tidak ada perubahan dan malah menjadi kan berarti hanya satu semester. Jadi tetap ada jadwal. Mungkin selama ini dalam mengambil keputusan ada faktor atau orang-orang sekitar yang mempermudah membantu ibu dalam mengambil keputusan. Itu kan dari kekeluargaan dulu, teman kerja gitu ya. Teman kerja ya. Dan juga kita perlu juga mencari info dari teman-teman yang lain, kelas sekolah lain. Nah ada permasalahan seperti ini bagaimana? Itu membantu ya biasa. Nggak mesti, nggak bisa, kita harus Dia dari sendiri ya bu ya, beratnya. Semua pekerjaan itu akan ringan kalau kita bersama. Kita sendiri ya tidak bisa sekolah. Pusing. Kalau bekerja sekolah tidak ada, sekolah masih bisa jalan. Tapi kalau guru tidak ada, pasti nggak bisa. tapi kan ada hubungan mereka. Jadi untuk itu juga kita harus menghargai itu apa pendapatnya kita harus terima. Dalam ketika ibu mengalami dilema atau kebingungan itu kan beberapa itu ya. Mungkin dari beberapa pengalaman yang ibu alami ada pelajaran apa yang bisa ibu petik? Namanya saya tidak bisa lagi mengambil keputusan gitu kan. Kita kan masih ada waktu di atas saya kan masih ada atasan saya kan seperti itu. Kalau memang perlu harus sampaikan ke sana ya saya harus minta bantuan dong. Iya. Seperti apa ini gitu kan. Jadi ada hikmahnya. Dan pasti solusi dari atasan kita itu atau teman kita itu pasti banyak yang kita terima atau yang kita ketahui. Jadi makin banyak
masalah jadi makin kuat. Betul, makin kuat juga Makin kita. kuat. Makin sini, jadi makin ini semakin Ada visi yang ibarat kata nih saudara kita ini sudah tahu seperti apa dari awal. Dari guru pun kenal Iya. sampai kepala sekolah sekolah dari kepala sekolah. Ya biar juga seperti itu tetap ibu juga harus dikasih bagaimana ini dan ibu tidak berani dengan bukannya tidak berani tapi kurang bagus orangnya saya Iya. kan keputusan Iya. Namanya otoriter kan ya Bu, iya ya. nah apa namanya yang kayak kerja gitu ya. Ya, terima kasih Ibu. Jadi mohon maaf kalau jawaban saya kurang Iya. pas ya, mohon disempurnakan gitu ya soalnya ini agak apa Udah, namanya udah ini sih Bu, udah bagus ya. baru ini saya rasa bahasa dilema ini. Iya. Iya. Terima kasih banyak waktunya Bu. Sama-sama ya, semoga lancar, semoga Amin. sukses. Guru penggerak yang kita harapkan yang bisa menggantikan kita secepatnya. Ya, selamat pagi Pak Dini. Ya, oke Pak John. Maaf ya mengganggu. Ya, Pak. Ini Gimana Pak John? Ada yang bisa saya bantu? Ya, ada Pak nih Pak, saya sebagai CGP ditugaskan untuk mewawancara 2 atau 3 kepala sekolah Pak. Oh gitu? Iya, salah satunya mungkin kepala sekolah saya sendiri, kemudian Pak Dede, Iya. kemudian dari SD 01 Pak. Oh iya. Nah, Oke. Apa yang kira-kira mau dibahas nih yang ini? ya, yang pertama Pak, yang saya tanyakan yaitu selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral Pak? Dilema etika ya? Iya. Oh, ada dilema etika, ada rujukan moral ya? Iya. Jadi identifikasi kasus seperti apa? Kalau dilihat dari definisi mungkin dilema etika itu biasanya positif-positif gitu ya? Betul, Tapi Pak. berlawanan. Dilema Ada etika dua hal yang positif tapi bertentangan. bertentangan gitu ya. Kalau yang rujukan moral mungkin apa namanya tawaran ya? Tawaran, ya, Tawaran betul, Pak. dalam bentuk bisnis atau Iya. keuntungan gitu ya? Iya, betul Pak. Baik, mungkin menurut saya kira-kira kalau dilema etika itu yang kita identifikasi adalah pertimbangan konflik nilai, pertimbangan konflik nilainya, kemudian apa implikasi moral yang signifikan, nah, terus lalu kita juga harus memperhatikan ketidakpastian dalam keputusan. Karena kan dua-duanya positif tuh moralnya kan, Iya. ketidakpastiannya apa gitu nanti harus diperhatikan. Terus kalau untuk rujukan moral mungkin itu biasanya kan terkait dengan upaya meyakinkan orang lain ya, Iya. membujuk orang lain. Mengikuti ya Pak. Mengikuti ya, berarti kita harus melihat argumen moral yang digunakan, kemudian konteks interaksinya. Nah, jadi kalau moral biasanya berkaitan dengan orang-orang yang berusaha mempengaruhi suatu kebijakan atau tindakan kan? Iya. Nah, kira-kira gitu Pak. Ya, terima kasih Pak. Untuk pertanyaan selanjutnya, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama kasus-kasus di mana ada dua kepentingan Pak yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai-nilai kebajikan Pak. Baik, kalau pengalaman secara umum mungkin yang saya lakukan adalah artinya gini, saya tidak mengambil keputusan sendiri ya, tentunya melibatkan tim gitu, sehingga nanti ada beberapa poin yang harus kita lakukan, yang diantaranya adalah kami berusaha mengumpulkan informasi dulu, ya kan? Kemudian kami mengevaluasi dampaknya apa, lalu kemudian juga saya tadi selain melibatkan teman-teman tim inti di manajemen, saya melibatkan pemangku kepentingan yang ada di lingkungan kita, misalnya ada dinas pendidikan atau juga mungkin pemangku kepentingan di lingkungan kita di RT RW dan kecamatan. Nah, lalu ada pertimbangan tentang kompromi dan solusi, alternatifnya gitu kan. Lalu kemudian jika memang dirasa permasalahan itu harus dikonsultasikan ke pakarnya, ya saya kadang
bertanya, presentasi ya. Kemudian juga lalu melakukan evaluasi. Kira-kira seperti itu. Baik, berarti untuk mungkin langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini, Pak? Ya tentunya langkah itu mungkin tadi mengulangi yang tadi juga bisa ya. Iya, sama. Pertama mengidentifikasi nilai dan prinsip yang terlibat ya. Kemudian mengumpulkan informasi, lalu mengevaluasi dampaknya, ya. Kemudian melibatkan seluruh stakeholder sekolah, kemudian mencari atau menemukan pertimbangan kompromi dan solusi alternatifnya, lalu mungkin mengevaluasi, refleksi dan evaluasi. Itu langkah-langkahnya, jadi ada alur lah gitu ya. Ini seperti itu, Pak. Iya. Kemudian hal apa saja yang Bapak anggap itu paling efektif, Pak, dalam mengambil keputusan dalam kasus dilema etika, Pak? Baik. Jadi yang paling efektif dalam kasus dilema etika adalah yang pertama adalah identifikasi akar permasalahan. Iya. Kemudian kita yang kedua adalah memahami konteks dan nilai-nilai yang terlibat. Lalu kemudian mempertimbangkan implikasi jangka panjangnya. Oke. Kemudian juga tadi tetap kita harus melibatkan pemangku kepentingan, stakeholder ya. Itu penting. Lalu tetap terakhir adalah ada pertimbangan kompromi dan solusi alternatif, lalu evaluasi dan refleksi. Evaluasi dan refleksi. Tapi yang paling awal mungkin tadi identifikasi akar permasalahan. Ya, itu yang paling efektif ya. Itu. Karena kita bisa mengetahui langkah selanjutnya kan. Kalau itu belum tahu kan kita bisa ya. Kemudian mungkin ada tantangan dalam pengambilan keputusan itu seperti apa, Pak? Baik ya. Memang itu pasti ada ya. Iya. Dalam sebuah perjalanan program itu pada tertanam yang paling sering ketemu adalah memang yang sering itu adalah konflik nilai-nilai. Jadi kan kita tahu kalau dilema etika berarti positif semua ya. Iya. Nah itu konflik nilai itu tantangannya. Tantangannya konflik antara positif dan negatif. Nah itu kan dua-duanya valid gitu ya. Iya. Jadi dia bertentangan. Iya. Nah, sehingga kita perlu bisa menyeimbangkan nilai-nilai yang berkonflik tersebut. Itu yang satu ya. Kemudian yang kedua dalam beberapa situasi ada ketidakpastian. Tantangannya tuh. Jadi ketidakpastian itu gini, kan walaupun kita memberikan informasi relevan, tapi kan tidak fix, tidak harus itu kan. Dan juga ada solusi lain, tidak matematika itu ya. Yang matematika. Nah, gitu. Benar, salah ya. Ini kan ketidakpastian. Kalau ini kan dua-duanya benar. Betul. Jadi kita menyebutkan A itu kan belum tentu sesuai gitu ya. Belum benar ya, Pak ya. Betul. Kemudian yang ketiga adalah perspektif subjektif. Kita kan subjektif nih. Bapak menilai A, menurut saya B, menurut Ibu C, nah itu subjektif banget kan. Itu tantangan menurut saya. Nah, kira-kira itu Pak. Terima kasih, Pak. Oh, satu lagi mungkin waktu. Nah, karena waktu kan ada permasalahan yang harus segera diselesaikan. Ada yang memang bisa jangka panjang. Nah, itu kalau itu pokoknya harus cepat, nah kita juga terbentur tuh karena waktunya gitu. Mengingat waktu dari yang Bapak katakan ini juga saya menanyakan tentang Pak, ketika Bapak menyelesaikan masalah itu, apakah Bapak punya waktu khusus kemudian terjadwal atau spontan langsung tadi Bapak putuskan atau bagaimana lagi? Oke, baik, kalau itu berarti tergantung kepada permasalahannya memang ya. Jadi kalau kadang memang kita kalau urgensi masalahnya tinggi, itu berarti memerlukan penanganan yang lebih terjadwal. Kemudian akan bertahap ya gitu ya, tergantung kasusnya. Kemudian juga karena mempertimbangkan efek jangka panjang, itu harus hati-hati juga kan. Memang ada juga permasalahan-permasalahan yang bisa langsung kita selesaikan kalau hal yang ringan banget ya. Nah ini mungkin bergantung juga kepada ketersediaan sumber daya dan informasi. Kalau infonya sudah lengkap, Nah, bisa langsung ya, Pak? bisa langsung. Nah, tapi kalau contoh, harus kita gali dulu ininya, itu berarti kan tidak bisa seketika. Iya. Kemudian mungkin tergantung tadi ya, yang paling itu adalah fleksibilitas dalam pendekatannya.
fleksibel ibaratnya gitu. Nah kalau menyesuaikan yang fleksibel bisa jadi lebih cepat ya. Iya. Kalau ada benturan-benturan kan, Ya, kita susulan gitu. bisa dihindari. Gitu. Mungkin ada seseorang atau faktor pendukung yang mempermudah Bapak membantu dalam pengambilan keputusan. Baik, tentunya banyak ya. Banyak. Karena kan saya bekerja sebagai kepala sekolah tentunya didukung oleh tim. Nah, tim saya ini pasti sangat saya perlukan dalam membantu saya untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada di sekolah ini gitu ya. Yang paling utama adalah tim manajemen ya. Tim manajemen saya, ada juga supervisor usaha gitu ya. Kemudian ada tim dari konsentrasi keahlian, kepalanya itu kan. Kemudian jika memang itu terkait siswa, orang tua, kita punya wali kelas. Kemudian saya melibatkan mereka semua dan kita mengajak semua mereka untuk berdialog dan diskusi. Kamu juga mengumpulkan informasi yang Betul, itu informasi kan. Karena tadi informasi itu harus kita gali dulu sehingga kita tahu solusinya, kompromi solusinya tadi gitu ya, alternatifnya seperti apa gitu ya. Ya, terima kasih Pak Didit. Setelah saya tanya-tanya tadi, mungkin apa pelajaran yang dapat Bapak petik dalam percakapan Ya. kali Pak? Baik, pelajaran yang pertama tentunya membuat saya lebih hati-hati dalam bertindak, itu satu ya. Artinya karena itu dilema 3 itu kan positif semua. Iya. Saya tidak bisa langsung menyebutkan A, B, C gitu ya. Iya. Yang kedua, saya menghargai betul kerjasama dan kolaborasi. Itu tanpa itu tidak bisa menyelesaikan masalah. Jadi menghindari otoriter gitu ya. Betul, saya tidak mau otoriter. Artinya tidak mau oke begini, oke begitu. Nah, jadi kita tetap harus menggunakan saran-saran dari tim pendukung kita. Begitu Pak Jan. Ya, terima kasih Pak Didit sudah berikan waktu luangnya untuk saya Baik ya. bincang-bincang. Ya, selamat pagi Pak. Ya, terima kasih Pak Jan. Ya. Sehat selalu ya. Ya, amin. Pamit Pak Didit. Ya, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.